Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kedatangan Scoopy Karbu. Nah, jadi ini suara mesinnya seperti robot ya. Atau untuk mengetahui lebih lanjutnya supaya teman-teman nih bisa mendengar suaranya, langsung aja kita nyalain. Dan apa penyebabnya yang membuat suaranya kok jadi begini? Oke, kunci kontak on. Kita double starter ya. Perhatikan suara mesinnya. Oke, mungkin segini jelas ya. Oke, kita mencoba untuk membuka dulu bagian pulinya ya. Bagian CVT-nya kita lepas dulu semuanya. Kalau misalkan suaranya masih ada, kemungkinan di area mesin, entah itu lahar askruk atau yang lainnya ya. Jadi kita buka dulu untuk area blok CVT-nya. Jadi kita mencoba, nanti kita nyalain tanpa puli, baik itu puli depan ataupun puli belakang ya. Kita buka dulu ya. Oke, untuk mountnya sudah kita buka. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghidupkan motornya tanpa puli ya, tanpa puli. Kita lepas dulu. Kita pasang dulu untuk ininya ya. Kita pasang, soalnya kenapa? Jadi kan ini kan masih menggunakan dinamo, tidak ACG ya. Jadi harus dipasang dulu untuk ininya. Kalau motor-motor BTSB, nah baru dia langsung di starter. Soalnya ini masih menggunakan dinamo. Kecilin dulu. Oke, sekarang kita tes sambil tahan untuk tutup granatnya. Coba tap on. Mungkin segitu jelas ya, ini tanpa puli. Tetapi untuk suaranya dia masih ada. Nah, kemungkinan kita bakal ngebuka dulu untuk area mesin tengahnya ya, atau kita cek dulu bagian blockhead, nah lalu baru ke tengah. Oke ya, kita lepas dulu untuk rangka dan mesinnya. Oke, untuk rangka dan mesinnya sudah kita pisahkan. Begitupun untuk area mesin, boxnya dan magnetnya sudah kita lepas. Nah, sekarang kita tinggal melepas untuk dalaman mesinnya ya. Kita buka dulu untuk tutup block headnya. Dan kita mengecek untuk area depannya dulu ya. Kita buka dulu.
Nah, ini kondisi blockheadnya. Kita buka dulu untuk lahar noken asnya, begitupun untuk pelatuknya juga. Kita buka dulu. Oke, untuk pelatuk ini bagian X ini aman. Begitupun untuk as pelatuknya ya. Nih, ini masih aman nih. Begitupun untuk kedudukannya. Nah, sekarang yang in. Nah, untuk yang in juga ini masih aman. Oke, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita lepas dulu untuk noken asnya. Nah, kita cek lahar noken asnya. Nah, ini sudah agak sedikit goyang. Begitu untuk yang ini ya. Oke, kita pastikan untuk area block head ini aman. Nah, sekarang kita buka dulu untuk blok sehernya. Untuk blok piston atau blok seher ini aman ya. Begitupun untuk sehernya, dan memang motor ini nggak ngebul ya. Jadi cuma suara seperti robot. Oke, kita buka dulu. Langsung aja kita belah mesinnya. Nah, sebelum kita belah kita turunin dulu mesinnya, maksudnya olinya. Untuk oli ini masih aman ya, masih banyak. Nah, sekarang kita langsung aja kita belah mesinnya. Hah? Granat. Ini agak sedikit macet dikarenakan as standar 2-nya agak karat ya. Nah, bisa perhatikan karat ya. Mungkin jarang dibuka tadinya ya. Kata yang punya, ini baru pertama kali dibuka sepanjang dari turun dari dealer bang ya, dari 2012, berarti 11 tahun ya. Oke, kita buka dulu untuk stang pistonnya. Kalau dibuka mana? Kalau dibukanya? Oh, saya pakai jauh. Pabrik ya. Pabrik bang.
salah Ya, sudah kita buka. Nah, kalau misalkan mau melakukan pengetukan untuk sininya, jadi harus pakai mur dulu ya. Jangan sampai tidak pakai mur. Kalau misalkan tidak pakai mur, nanti ini nyona ini. Nanti untuk memasukkan murnya udah agak susah. Jadi seperti ini ya. Saya kasih contoh. Nah, ini kan rata. Nah, barulah diketok ya. Kita pastikan aman. Nah, lalu dari mana timbul suara itu ya? Nih, perhatikan di sini. Ini laharnya nih ya. Dia laharnya sudah kena ya. Di sini nih. Pusat suara yang ngedengung itu ya, atau suaranya kayak robot lah istilahnya ya. Ini lahar askruknya, ini dua-duanya harus diganti nih ya. Sekalian kita cek juga untuk stang pistonnya nih. Ini masih bagus apa tidak? Kita buka dulu untuk pistonnya. Gimana cara dibuka berarti mulai Karena juga para stang saya nangis karena tanya dah dua anak kiri kanan kan. Sekarang dibuka. Untuk pistonnya sudah kita lepas. Nah, sekarang perhatikan untuk stang pistonnya ini masih bagus apa tidak ya. Kita getok. Agak sedikit ngower ya untuk stang pistonnya. Nah, kalau ini kita konsultasi sama yang punya apakah mau sekalian diganti untuk lahar stang pistonnya atau tidak. Intinya suara pusat itu dari sini ya, dari lahar nih ya, dari lahar askruknya dua-duanya nih. Oke, untuk mesinnya sudah kita cuci semuanya, dan ini kita tinggal memasang ya, atau tinggal merakit. Dan untuk lahar askruknya kita ganti ya, ini pakai yang orsinil ya, kiri kanan ini pakai yang orsinil ya. Saya perhatikan ini merek Machi, di sini merek Koyo ya. Ini yang orsinil Honda dan di sini orsinil Yamaha. Dikarenakan orsinil Honda tadi nggak ada satu ya, jadi kita pakai yang Yamaha. Intinya sama-sama orsinil dan kualitasnya juga bagus. Oke. Dan untuk lahar nokon asnya kita ganti juga. Terus untuk nih bekas-bekasnya ya, ini lahar yang lama, jadi pusat suaranya tuh di sini nih ya, yang bikin suara mesinnya kayak robot. Ya, kalau saya pribadi sih kayak robot ya. Nah, ini bekas. Oh ya, untuk stang pistonnya kan agak kena sedikit, jadi sekalian diganti. Kata si abangnya sekalian aja diganti ya. Sebenarnya untuk melakukan pergantian ini doang nggak apa-apa ya, kan pusat suaranya tuh di sini nih. Cuman berhubung si abangnya takutnya nanti stang sernya dia ikut kena lagi, jadi kan nanti ngebongkar lagi. Jadi si abang tuh jadi nggak mau seperti itu. Jadi pengen sekalian ya, pengen sekalian. Sebenarnya kalau misalkan ganti laharnya doang, suaranya tetap bakal hilang. Cuma nanti kalau misalkan ininya kena atau sudah aus, intinya bunyi lah ini ya. Suaranya beda nggak kayak gitu ya. Ya, teman-teman juga pasti tahu kalau misalkan lahar stang piston itu bunyinya kayak gimana ya. Intinya suara kayak robotnya tuh nanti bakal hilang ya setelah melakukan pergantian. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan dananya minim, suaranya sama seperti ini, cukup melakukan pergantian untuk laharnya doang ya, laharnya doang. Adapun suara-suara yang lain nanti teman-teman lihat juga atau cek sekalian untuk kondisi rantai ketong, tonjokan, lahar nokon as dan lain-lainnya ya. Nah, untuk pokok permasalahan ini yaitu cuma ada di lahar askruknya atau lahar stang piston. Oke, sekarang oh ya, ini kan kondisi pistonnya nih ya, kondisi pistonnya mana ya, sebentar. Sebenarnya sih memang nggak ngebul motornya ya, cuman saya kasih tahu sama yang punya atau sama si abangnya nih, perhatikan ya, untuk ring sehernya dia sudah aus ya, perhatikan untuk ring pistonnya atau ring seher dia sudah aus. Kita juga sudah memberitahu sama yang punya apakah mau sekalian diganti apa tidak.
Kalau misalkan tidak diganti juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, saya tidak tanggung jawab. Kalau misalkan ada ngebul tipis, biasanya nih kita kan sudah buka nih atau dibongkar semuanya ya, mesinnya intinya dibelah, diacak-acak. Terus, nah kalau misalkan ngelihat piston seperti ini, apalagi khususnya ringnya ya sudah dipenuhi sama kerak atau lumpur nih, biasanya kalau misalkan dipasang kembali pasti ada ngebul tipis-tipis mah ya. Soalnya beda antara tadi yang ngebul pas setelah dibuka tuh beda ya, ada aja biasanya suka gitu. Jadi kita lah kasih tahu sama yang punya, jadi katanya sekalian saja ya kita ganti untuk ini piston yang baru ya dan ini piston yang lama ya. Intinya kita tidak ngebahas piston atau yang lain ya, tetapi ini nih ya penyakitnya di sini nih ya, yang suara seperti robot tuh di sini ya. Jadi teman-teman dapat kasus yang sama ya di sini ya, lahar as skrupnya ya. Adapun yang lain yang ini piston dan lahar nokon as, jadi sekalian ya, sekalian diganti soalnya sudah pada kena. Soalnya motor ini baru pertama kali sepanjang turun dari dealer dari 2012 ya, sudah 11 tahun baru pertama kali dibongkar untuk area mesinnya atau dibelah kayak gini ya. Memang tadi pas kita buka belum ada satupun baut yang bekas buka pasang ya. Biasanya kan kalau misalkan bekas buka pasang di sini dia suka agak nyonai atau agak selek-selek lah kalau bos, apalagi kalau sering bongkar pasang ya. Oke, untuk ini kita sekarang melakukan pemasangan dulu ya, kita atau perakitan dulu semuanya, dan packingnya juga sudah kita siapkan full set merek NPP. Sekarang kita pasang dulu dan nanti kita lihat gimana hasilnya setelah melakukan pergantian untuk lahar as skrupnya ya. Kita pasang dulu semuanya, kita rakit. Oke, motornya sudah beres ya, sudah kita rapihkan. Nah ini tinggal memasang untuk DX ini ya. Nah sekarang kita tes ya, kita dengerin sama-sama, kita nyalain motornya ya setelah melakukan pergantian lahar stang piston. Oke, kunci kontak on ya, kita double starter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, motor hidup. Nah perhatikan untuk suara mesinnya, kita gas nih. Nah dia untuk suara mesinnya dia halus kembali ya, beda dengan pada saat tadi awal kita videokan ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan dapat kasus yang sama langsung aja belah mesinnya ya. Kalau misalkan suaranya seperti yang motor ini, seperti yang tadi awal kita videokan, tapi kalau misalkan suaranya beda mending analisa dulu ya. Motornya sudah bagus kembali. Mungkin segitu aja dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.